Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi ulangan tengah semester mata kuliah manajemen logistik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anastasia Biesta dengan NIM 2892150.199. Saya dari Prodi Manajemen kelas Malam B. Saya akan mempresentasikan materi ulangan tengah semester mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas. Nah, sebelumnya masuk ke dalam pengertian logistik dan logistik bisnis, kita membahas tentang logistik itu sendiri. Jadi logistik ini sudah ada dari eh, peradaban manusia atau dari perusahaan itu ada. Nah, jadi logistik ini yang melengkapi bidang-bidang manajemen lainnya seperti manajemen manajemen distribusi, manajemen saluran, logistik industrial, juga manajemen material. Jadi manajemen logistik ini eh, manajemen yang eh, melengkapi manajemen bidang lainnya. Masuk ke dalam definisi logistik. Nah, jadi aktivitas logistik ini banyak ya, bisa meliputi penentuan lokasi, transportasi, moda, persediaan, material, serta bentuk penyimpanan. Nah, aktivitas tersebut diperlukan dengan adanya kegiatan yang bersifat komersil. Jadi pe- sebagai backup dari pemasaran yang berfungsi untuk bertanggung jawab, memonitor permintaan pelanggan sekarang dan yang akan datang. Nah, definisi yang pertama itu adalah logistik. Ini adalah proses merencanakan, menerapkan mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi logistik ini adalah yang paling utama untuk merencanakan dan mengendalikan bahan baku dan mengantarnya ke titik konsumsi agar mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, logistik merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer, namun jika dipandang dari tujuan bisnis memiliki arti yang berbeda. Jadi, logistik itu sendiri memang sudah ada sejak peradaban manusia, makanya dari militer, logistik ini sangat berperan penting sehingga dalam manajemen bisnis atau perusahaan seperti perusahaan manufaktur sangat dibutuhkan bidang manajemen logistik. Definisi ini menitik beratkan kepada dua hal, yaitu yang pertama kepada proses pergerakan fisik barang. Yang kedua terhadap aliran barang dari dan ke perusahaannya. Jadi proses pergerakan fisik barang nih, dari mana barangnya, bagaimana materialnya, bagaimana kualitasnya, bagaimana memperolehnya, bagaimana menyimpan dan memasoknya, lalu bagaimana logistik ini akan mengantarkan atau mengirimkan barang tersebut ke pelanggan dari perusahaannya. Yang kedua yaitu ruang lingkup bisnis. Nah, jadi kegiatan pemasaran ini merupakan salah satu fungsi utama dari perusahaan selain rancang bangun dan rekayasa, produksi keuangan, kepegawaian, dan lain sebagainya. Pemasaran Pemasaran memegang fungsi penting karena merupakan
upaya untuk pendekatan jasa yang dihasilkan agar bisa dinikmati oleh para pelanggan. Secara terminologi, logistik bisnis terdiri dari dua proses besar. Yang pertama yaitu semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi disebut inbound. Nah, logistik dan proses pengelolaannya disebut manajemen material. Yang kedua, setelah kegiatan produksi itu selesai, maka proses itu disebut outbound logistik. Sedangkan proses pengelolaannya disebut manajemen distribusi fisik. Eh, Aktivitas kunci. Nah, standar pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama dengan bagian pemasaran untuk menetapkan yang pertama keinginan dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik. Yang kedua, merespon pelanggan untuk dilayani. Yang ketiga, tingkat pelayanan kepada pelanggan. Jadi, manajemen logistik ini melakukan komunikasi dengan bagian pemasaran dan mengkonfirmasi bagaimana logistik ini mampu menyedia pasokan dan mengetahui keinginan dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik, terus juga merespon pelanggan untuk dilayani, terus juga ada tingkat pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya, manajemen logistik juga melakukan aktivitas kunci dengan transportasi, yaitu memilih moda dan pelayanan transport, konsolidasi angkutan, rute angkutan, jadwal kendaraan, pemilihan perlengkapan atau moda, pemrosesan keluhan, audit tarif angkutan. Jadi selama barang atau jasa itu diantar atau dikirimkan menuju ke konsumen, manajemen logistik bertanggung jawab penuh atas transportasi barang atau jasa tersebut. Yang ketiga ada manajemen persediaan. Nah, manajemen logistik melakukan komunikasi dan konfirmasi untuk kebijakan penyimpanan bahan baku dan barang jadi, peramalan penjualan jangka pendek, bauran produk pada titik simpan, jumlah, ukuran, dan lokasi titik simpan, just-in-time, strategi dorong dan tarik. Nah, jadi manajemen logistik ini juga melakukan komunikasi kepada manajemen persediaan agar stok dari perusahaan tersebut dan barangnya itu akan terpenuhi. Jadi tergantung persediaannya nih, penyimpanan bahan bakunya akan seperti apa, terus apakah dalam barang jadinya sudah bagaimana, terus juga peramalan penjualan jangka pendek. Jadi sebelum barang atau stok itu habis, maka manajemen logistik harus meramalkan dan menyediakan atau bersiap-siap untuk membeli lagi atau menyediakan pasokan barang. Yang keempat ada pemrosesan pesanan. Jadi prosedur interface antara penjualan dengan persediaan, metode penyampaian informasi pesanan, dan aturan pemesanan. Lalu ada kegiatan pendukung, yaitu di pergudangan. Dalam pergudangan, manajemen logistik menentukan luas dan volume gudang, menentukan tata letak stok, menentukan konfigurasi gudang, dan menentukan penempatan stok. Jadi, karena stok itu adalah tanggung jawab manajemen logistik, maka manajemen logistik harus tahu bagaimana penyimpanan, bagaimana penempatan stok agar stok itu aman dan tidak mudah rusak atau kotor. Yang kedua adalah penanganan material. Nah, manajemen logistik harus
memastikan tentang pemilihan perlengkapan, juga memastikan tentang kebijakan penggantian perlengkapan, prosedur order picking, dan penyimpanan stok. Yang ketiga yaitu tentang kegiatan pendukung pembelian, memastikan tentang pemilihan sumber pasokan, menentukan saat pembelian, dan menentukan jumlah pembelian. Yang keempat, kemasan pelindung dirancang untuk penanganan, penyimpanan, melindungi dari rusak dan hilang. Yang kelima, kerjasama dengan bagian produksi untuk menentukan jumlah agregat, urutan, dan waktu produksi. Yang keenam, pemeliharaan informasi, mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah informasi, analisa data, prosedur pengendalian. Manajemen logistik dalam perusahaan. Nah, fungsi pemasaran yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah kegiatan standar pelayanan kepada pelanggan, penentuan harga, pengepakan, dan penentuan lokasi pengecer. Fungsi produksi yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, penentuan lokasi pabrik, dan pembelian. Jadi suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa disampai di pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak memiliki sistem logistik yang tangguh. Jadi di sini logistik sangat berpengaruh terhadap barang dan stok, terhadap keamanan dan kualitas dari stok tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.